Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my online class, and now on we will continue our discussion about verb and verb phrase. This week we will focus on the classes of the verb. I stated last week that there are 6 classes of verb that mentioned by Thomas, and this part we will discuss 3 of them, and we will continue the rest next week. So this week we will discuss about transitive verb, and then the intransitive verb, and the last one is detransitive verb. This week I will present my lesson using 2 languages, Indonesian and English, but I will tend to use Indonesia to help you understand about our lesson. Transitive verb is a kind of verb that using a verb phrase containing a transitive verb, yang mana verb phrase dalam klausa atau di dalam sentence itu berupa transitive verb. In a transitive verb, the verb require an object, harus ada sebuah objek. Jadi kata kerjanya mewajibkan hadir sebuah objek. We call it in syntax as a direct object. A direct object, okay? Or it is marked by DO. Itu namanya direct object. Contohnya di sini ada Kate hugged the baby. Close to sentence ini mengandung kata kerja yang mewajibkan harus ada objeknya. Cat memeluk. Nah, memeluk apa nih? Nah, benda atau sesuatu yang dipeluk oleh cat itu merupakan direct object. Oleh karena itu, hug di sini dikatakan sebagai transitive verb, sedangkan the baby is the direct object or DO. It is same with the sample 2. The dog found a bone. Di sini artinya seekor anjing atau anjing itu menemukan sebuah tulang. Menemukan. Nah, menemukan apa? Dia butuh sesuatu di sebelah kanannya. Dia butuh direct object di sebelah kanannya. So, found is a kind of transitive verb. Dan a bone is a direct object atau DO. Nah, dari sini kalau kita kaitkan dengan materi kita di minggu kedua yang membahas tentang complement dan adjunct, dari sini teman-teman bisa identifikasi kalau klausa atau sentence ini menjadi sebuah klausa atau sentence harus butuh elemen-elemen yang wajib. Apa aja nih yang wajib? Otomatis headnya dulu. Headnya otomatis adalah hug. Ini merupakan headnya. Dan sebuah klausa juga wajib harus memiliki subjek. Otomatis K menjadi modifier yang wajib, yang kita sebut sebagai complement. Dan the baby wajib karena dia adalah tipe transitive verb, sehingga the baby juga merupakan complement. Dan kalimat ini kebetulan tidak punya elemen lain yang sifatnya optional. Kalau ada elemen optionalnya di sini, maka dia akan menjadi adjunct. Tapi so far, karena contoh yang kita miliki, klausanya hanya terdiri dari 3 elemen subjek, verb, dan objek, maka ketiganya merupakan hal yang sangat penting, yang terdiri dari had dan 2 complement. Berdasarkan sampel tadi, kita bisa katakan bahwa formula dari transitive verb itu bisa seperti ini. Verb phrase-nya harus terdiri dari V, trans, ya, verb yang transitif. Ini markernya, jadi kalau nanti bikin diagram pohon seperti itu, tulisannya V-nya dalam kurung trans, plus direct object. Nah, direct object ini bisa berbentuk apa? Karena dia objek, maka dia adalah benda. Kalau benda berarti dia noun phrase. Maka kita bisa turunkan rumusnya. Verb phrase transitif itu bisa berbentuk V trans plus NP. Next slide, I will give you exercise. This is exercise 1. You need to practice at home to identify which part containing transitive verb, and you have to prove it what are markers supporting that they are a transitive verb. Yang mana di sini ada 4 kalimat. Mana nih yang menjadi bagian transitive verbnya, kemudian jelaskan markers atau penandanya yang menyatakan dia sebagai transitive verb. Kemudian kalau kamu sanggup silahkan dibuat diagram pohonnya, karena kan ini kita sudah bahas banyak sekali class of word, dan
kita juga sudah masuk ke dalam tahap verb, maka kamu saya rasa sudah mahir atau sudah mulai bisa membuat diagram pohon untuk mengidentify clause atau sentence yang memiliki verb transitive. Oke, tipe kedua ada intransitive verb. Intransitive verb is something like contrary with the transitive, where transitive require an object. Here, intransitive verb doesn't need any object. Dia nggak butuh, doesn't require an object. Dia tidak mensyaratkan adanya sebuah objek untuk menjadi sebuah lengkap. Jadi, di sini dia tidak membutuhkan apa-apa di sebelah kanannya. Dia cukup dengan dirinya sendiri. Ada beberapa kata kerja yang cukup dengan dirinya sendiri, tidak butuh embel-embel lain untuk membentuk klausa dan sentence yang lengkap. Contohnya ada snores dan cried. Dalam klausa, cat snores. Cat itu mendengkur. Atau klausa yang kedua, the baby cried. Bayi itu menangis. Nah, dia nggak butuh objek yang lain. Mendengkurkan apa kan kita nggak ada kata-katanya. Menangisi apa itu kan nggak perlu juga. Cukup sampai menangis, selesai. Cukup sampai mendengkur, sudah selesai. Maknanya sudah sampai. Here, yang menjadi complement di sini, menjadi unsur yang penting di sini adalah subjeknya saja. Karena kan dia nggak butuh objek, maka klausa ini cukup terdiri dari satu head, yaitu verb, kemudian satu complement, yaitu subjeknya sendiri. Dia nggak butuh unsur yang lain untuk menjadi lengkap. Hanya saja bisa ditambahkan dengan unsur atau elemen yang lain, tapi dia sebagai optional. Di sini yang biasanya menjadi optional modifier di dalam klausa yang mengandung intransitif adalah adverbial. Adverbialnya berupa apa? Bisa berupa prepositional phrase atau adverb phrase. Jadi kalau ada prepositional phrase atau adverb phrase sesudah kata kerja intransitive, it will be additional modifier or additional element of that clause. So it's only optional. That's why we call it as adjunct. That's not complement of that clause or sentence. Take a look at the sample here. Cat snores very loudly. Very loudly. Loudly. Itu ada ly-nya, maka dia sebagai adverb. Very sebagai qualifier. So these are adverb phrase. Adverb phrase yang muncul sesudah intransitive verb, kata kerja yang tidak butuh any object, so it will be optional element, optional modifier. So we call it as adjunct, ya kan? Kalau kita kaitkan dengan materi waktu di awal. Di sini kalau kita lihat fungsi konstituennya, ada predicate atau verb snores, ada subjeknya cat. Sedangkan very loudly ini adalah adverbial atau kita sebut dalam bahasa Indonesia sebagai keterangan. Dia mendengkur dengan sangat keras, berarti itu adalah keterangan cara. The second sample is the baby cried in the night. Okay, again, ada in the night after intransitive verb. In the night, coba perhatikan konstituen ini diawali dengan preposisi in. Kemudian ada artikel, ada noun. Kalau sudah ada preposisi, ada noun, maka dia masuk ke dalam prepositional phrase. Nah, konstituen prepositional phrase yang muncul sesudah intransitive verb itu bukanlah elemen yang wajib. Itu adalah optional modifier. Maka dia berfungsi sebagai adverbial. Jadi di sini ada subjeknya the baby, ada predikatnya cried, dan ada adverbial in the night. Dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya sebagai keterangan waktu, karena in the night itu mengacu pada waktu. And again, those are not an object. That's only optional element, or we call it as adjunct, yang fungsinya di sini sebagai adverbial. Kalau kita bikin formulanya, intransitive itu formulanya bisa verb phrase itu terdiri dari verb atau V in trans, ini adalah markernya V in trans, dan zero, tidak ada unsur wajib di sesudahnya. Oke, itu yang obligate-nya. Sedangkan kalau optionalnya, dia bisa ditambah dengan adverb phrase atau juga bisa ditambah dengan PP atau prepositional phrase. Dengan catatan itu hanya sebagai optional saja. Adverb phrase itu bisa diisi oleh adverb sendiri atau seperti yang tadi, very loudly, berarti ada degree dengan adverb.
Sedangkan prepositional itu diisi oleh preposition dan noun phrase. Nah, sama dengan yang tadi, saya juga memberikan exercise untuk kamu latih di rumah ini. Beberapa sentence yang mengandung intransitive verb. You need to identify yang mana menjadi intransitive verbnya, kemudian cari penandanya apa, and then draw them using tree diagram to analyze the form and function of these sentences. Mana yang menjadi subjeknya, predikatnya, karena ini adalah intransitive verb, maka mana yang menjadi adverbialnya, karena dia tidak membutuhkan direct object. Okay, the third types. Ada detransitive, requires two objects. Dia butuh dua objek dan ini wajib. Obligate-nya adalah dua buah objek. Kalau transitive is only require an object, maka yang menjadi obligatory modifier-nya hanya direct object. Tapi in detransitive verb, it requires two object. The first one is direct object and the second one is indirect object. So to make complete a clause, this verb need direct object and indirect object. Bagaimana cara membedakan direct dan indirect? Direct object is what is being done by the verb. What is being done? Apa yang dikerjakan oleh si action tadi. Sedangkan indirect object, we can say that it is a kind of recipient, penerima dari si direct object. I give a present to you. Saya memberikan sebuah hadiah untuk kamu. Saya memberikan itu actionnya. Direct objectnya adalah apa yang diberi. What is being done, apa yang diberi, yaitu hadiah. Sedangkan indirect objectnya, kepada siapa saya berikan? To whom? Kepada kamu. Nah, itu adalah indirect objectnya. Nah, ciri khas yang kedua, objeknya detransitive verb adalah antara objek yang langsung dengan yang tidak langsung bisa dipertukarkan posisinya tanpa merubah makna. Nah, kalau dia tidak bisa dipertukarkan walaupun bentuknya hampir mirip, berarti dia bukan detransitive verb dan dia bukanlah objek dari detransitive verb. Dia bukanlah si direct object dan indirect object. Jadi, teman-teman harus hati-hati di bagian itu. Oke, slide berikutnya. Slide berikutnya adalah formula of detransitive verb. Kalau kita coba formulasikan detransitive verb ini, bisa seperti ini. Yang pertama, she gave Oxfam a jumper. Dia memberikan si Oxfam sebuah jumper. Aksinya adalah gave. Maka gave menjadi detrans. Ini adalah markernya, detrans. Apa sih yang diberikan? Yang diberikan itu apakah si Oxfamnya atau a jumpernya? Maka yang diberikan adalah a jumpernya, maka jumpernya itu sebagai direct object. Sedangkan Oxfam yang penerimanya adalah indirect object. Di sini catatannya adalah kalau indirect object penerima yang berada di sesudah verb, maka seperti inilah polanya. V detrans, indirect object plus direct object. Oke? Verbnya penerima dan apa yang dilakukan. Tapi kalau contoh kedua, she gave a jumper to Oxfam. Dia memberikan sebuah jumper kepada Oxfam. Apa yang berubah? Ada unsur yang bertambah nggak di sini? Ada bertambah preposition di sini. Oke? Maka tanpa mengurangi esensi atau nilai makna, mereka sama saja, hanya posisinya berubah. Ini yang tadi saya katakan. Between direct object and indirect object, they are mutual exchange. Bisa dipertukarkan. Kalau tidak bisa dipertukarkan posisinya, maka mereka bukanlah hubungan antara direct object dan indirect object. Ketika mereka dipertukarkan, bisa muncul yang namanya preposition. Hanya preposition yang bisa dimunculkan akibat dari pertukaran posisi mereka. Sehingga ketika direct object yang kita majukan, yang kita letakkan di sesudah verb detransitive, maka muncul preposition dan polanya menjadi seperti ini. V detrans plus direct object plus preposition. Nah, di sini ada tambahan ya, preposition dan indirect object. Oke? Di sini saya contohkan di sini nih. Saya tuliskan di sini supaya teman-teman tidak bingung. Indirect objectnya berubah menjadi PP. Kalau yang di awal tadi indirect objectnya
berbentuk NP. Oke. Sedangkan kalau yang di bawah, indirect objeknya berbentuk PP. Ini dia. Makanya saya nggak tambahkan di sini P, karena keterangannya ada di bawah. Oke. Ketika muncul to atau preposition menemani si indirect object, maka dia adalah ciri khas dari the transitive. Catatannya bisa teman-teman lihat di bawah. Ketika NP plus NP digunakan, maka itu adalah formula yang mana indirect object yang mendahului direct object. Tapi ketika formula NP plus PP yang digunakan, itu berarti direct objeknya yang berada di depan, indirect objeknya yang berada di belakang. Oke. Sama dengan yang sebelumnya juga ada exercise di sini to help you recognize well about our lesson. Coba diidentifikasi sentence-sentence ini karena mereka mengandung di transitive, tapi coba buktikan apa penandanya dan coba gambar dia dengan tree diagram to find out the form and the function of the sentence constituent. Mana sih yang menjadi subject, di transitive verb, kemudian direct object and indirect object. Ini yang seperti saya sampaikan sebelumnya yang perlu sekali diperhatikan. Tidak semua PP, oke, tidak semua prepositional phrase itu berfungsi sebagai indirect object. Kalau tadi teman-teman lihat di sini ada to oxform ini merupakan indirect object dan dia berbentuk PP. Sometimes kamu akan menemukan prepositional phrase sesudah direct object, tapi ternyata dia bukan indirect object. Dari mana kita tahu? Itu tadi, ketika dia tidak bisa disaling pertukarkan posisinya antara direct dengan indirect object, maka dia bukanlah indirect object. Contohnya di sini ada Ken made a cake for the party. Ini ada subjek, kemudian ada predicate verb made, kemudian apa yang dibuatnya, what is being done by the action, yaitu a cake. Ini merupakan direct object. Maka sesudahnya ada for the party. For the party ini adalah bentuknya PP atau prepositional phrase. Terbukti dengan cara teman-teman bisa lihat di depannya ini. Perhatikan konstituen yang ini diawali oleh preposition, kemudian ada artikel, ada noun. Kalau sudah ada preposition di awal, maka pasti dia sebagai PP. Nah, apakah PP di sini berfungsi sebagai indirect object? Kita harus buktikan. Bisa nggak dipertukarkan di sini? Menjadi Ken made the party a cake. Ya, itu doesn't make sense. Itu tidak benar kalimatnya. Maka for the party bukanlah indirect object. Berarti kalimat ini bukanlah kalimat di transitive verb, bukan kalimat yang mengandung kata kerja di transitive. Okay. Before we close the lesson this week, ini adalah exercise yang mana kamu harus mengidentify types of verb. Ada 3 tipe verb yang sudah kita bahas minggu ini. Ada transitive, ada detransitive, dan intransitive. Nah, coba lihat dari 10 kalimat ini mana yang termasuk di antara mereka. Kemudian support with your reason, support with your indicators atau markersnya apa. Kemudian exercise kelima, ini agak banyak ya, minggu ini kita banyak latihan ya. Exercise kelima ini juga kalimat yang sama, tapi kamu sudah harus menggambarkan tree diagramnya. Tree diagramnya, kemudian gambarkan function of sentence constituentnya, mana yang menjadi subjeknya, predicate-nya. Kemudian kalau dia transitive berarti dia ada satu direct object. Kemudian kalau dia detransitive maka dia wajib harus ada direct object dan indirect object. Dan intransitive yang tidak butuh objek sama sekali, berarti apa yang menemani verbnya. Okay, I think that's all for this week. Thank you for watching my video. I hope that you can understand our lesson. This is quite lot exercise, but I hope that it can help you. Kalau kamu bisa mengerjakan exercise 4, maka kamu pasti bisa mengerjakan exercise 5, karena itu hanya pembuktiannya. Jadi exercise 4 itu adalah identifikasi awal, sedangkan exercise 5 ini adalah sejenis pembuktian dari apa yang sudah dilakukan di exercise 4. Thank you for watching. See you next week. Bye-bye.